Halo, selamat datang kembali di SB Project. Di video kali ini Mamang akan coba menjelaskan bagaimana caranya mengupas kabel yang rapi itu. Ini adalah salah satu mata kuliah yang bisa diikuti oleh siapa saja, karena mungkin ada teman-teman yang pengen coba menyolder kabel sendiri, dan disinilah Mamang memberikan tutorialnya. Nah, sebelum kita ingin mengupas kabel, ada beberapa peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama itu, sebelum alat utama, adalah wadah. Teman-teman bisa menggunakan kotak seperti ini, teman-teman bisa gunakan mangkok atau piring yang tersedia di rumah, dan kalau bisa jangan cuma satu, lebih dari satu, fungsinya untuk menampung limbah dari kabel itu. Seperti tembaga dan jaketnya ini kita pisahkan, kalau gue biasanya begitu. Nah, peralatan berikutnya yang utama itu adalah cutter. Teman-teman harus memiliki cutter yang seperti ini atau yang seperti ini. Ya bebas, yang mana saja teman-teman bisa miliki. Yang jelas harus punya pisau cutter untuk mengupas jaket. Setelah itu, setelah teman-teman memiliki wadah, setelah memiliki ini, teman-teman harus memiliki namanya tang kupas. Ya. Kalau tidak memiliki tang kupas, teman-teman bisa menggunakan gunting. Tapi di sini gue menggunakan ketiganya. Gue menggunakan cutter, gue menggunakan tang kupas, dan gue menggunakan gunting. Nah, di sini ada dua jenis kabel yang berbeda. Kabel yang pertama adalah kabel mikrofon, seperti ini. Ya, dan kabel yang kedua itu adalah kabel instrumen, seperti ini. Ya, kelihatan tuh, instrumen. Nah, langkah pertama sebelum mengupas kabel di kabel mikrofon, ya, langkah mengupas kabel mikrofon sebenarnya sama seperti kabel instrumen. Langkahnya itu teman-teman gunakan telunjuk teman-teman seperti ini. Lalu arahkan kabel itu seperti ini. Jaraknya dia kurang lebih ada penambahan 3 atau 4 mili dari kelebihan ini ya. Lalu arahkan cutter di sini. Kalau Mamang seperti ini biasanya ya. Jadi posisi telunjuk, kabel, cutter. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tekan pisau cutternya, tapi jangan terlalu ditekan ya. Ditekan sedikit lalu diputar. Ya, santuy saja putarnya, cuman kalau udah pro bisa cepat. Nah, setelah itu dibuka. Nah, setelah itu ya kelihatan ya, rapih dia. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan feeling, teman-teman tidak menggunakan teknik yang baik, yang dan yang benar, dia itu nanti akan rontok. Ini kita potong dulu ya, kita ulang lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak benar gitu cara mengupas ya, misalkan nih terlalu amat sangat ditekan ya, misalkan dia itu akan rontok ya, kelihatan tuh. Akan rontok. Ya, makanya untuk proses pengupasan kabel, teman-teman caranya tuh jangan terlalu ditekan ya. Seperti ini, telunjuk dulu, pisau cutter ya. Setelah mau tangan kiri atau tangan kanan, di sini gue menggunakan tangan kanan ya. Seperti itu, lalu ditekan sedikit saja, lalu sambil diputar ya, perlahan diputar dan dia akan terbuka. Nah, rapih ya, tidak ada tembaga yang terpotong. Nah, seperti itu. Itu cara pengupasan sama. Yang antara kabel mikrofon dan kabel instrumen itu sama. Nah, seperti itu. Nah, karena ini adalah kabel mikrofon, setelah itu kita rapikan dulu kan. Di kabel mikrofon umumnya ada sleeve-nya dari tembaga, lalu ada tambahan di sini insulation-nya. Terus ada biasanya ada yang pakai PVC, di sini pakai benang ya. Ada yang menggunakan PVC seperti Mogami, dan ini teman-teman bisa potong menggunakan gunting. Nah, seperti itu. Setelah ini dipotong, jadi kelihatan lebih rapih gitu, tidak terganggu oleh bahan-bahan lain. Jadi kita fokus hanya pada benda ini. Nah, kalau kabel mikrofon biasanya yang merah sebelah sini ya, ujung sebelah sini, lalu yang tembaga doang di sebelah sini, dan yang biru itu di tengah. Atau setelah lah mau gimana. Lalu teman-teman pelintir dia ya, biar dia tuh tidak berkaburan, tidak aur-auran, dipelintir. Setelah itu gunakan tang kupas. Nah, kita lihat biasanya di kabel itu ada teknisnya. Di sini dia menggunakan AWG 24 ya, AWG 24. Berarti di sini kita sesuaikan juga AWG 24. Nah, untuk jarak sesuaikan. Di sini biasanya antara 6 sampai 7 mm ya. Kita potong di AWG 24 lalu ditarik ya. Jangan langsung ditarik, biarkan dia masih nyangkut seperti ini, lalu teman-teman putar ininya. Putar lalu tarik. Jadi dia langsung rapih ya. Kita ulangi cara yang sama ya. Tarik sedikit, jangan sampai putus ya. Lalu diputar, lalu tarik. Nah, karena ini kan terlalu panjang, sisanya teman-teman bisa rapihkan supaya panjang dari potongan tembaganya sama ya. Dipotong lagi, ketiganya ini dipotong menggunakan tang kupas. Nah, sekarang ini sudah rapi. Nah, kalau udah rapi begini nanti enak disoldernya. Nah, jadi seperti itu, dipelintir ya, jangan biarkan dia terurai, karena kalau dia biarkan terurai itu akan melebar, takutnya nanti dia nyasar tembaganya ke pin yang lain.
Nah, itu adalah proses pengupasan dari kabel mikrofon. Nah, kalau dari kabel instrumen, ini kabel instrumen caranya hampir mirip ya. Seperti tadi, cuman dia membedakan jumlah konduktornya. Sama seperti tadi ya. Kurang lebih satu telunjuk seperti ini. Putar. Lalu dipelintir. Nah, kadang-kadang ada yang suka keras begini kan. Tuh kan, dia berontak tuh. Nah, tarik ya. Nah, inilah dia. Kita dapat sleeve-nya, kita rapikan dulu ya. Dipelintir seperti ini. Setelah dipelintir, di sini ada konduktif karbon yang hitam ini. Kita bisa kupas dulu konduktif karbonnya, bisa menggunakan cutter seperti ini. Cuman jangan sampai ditekan. Dia disentuh saja sudah bisa lepas ya, seperti itu. Kemudian di sini dia biasa pakai ini dia. Di sini tidak ada keterangannya, kita bisa masuk ke websitenya ya. Di kabel ini berada, dia pakai AWG berapa. Cuman yang gue tahu dia menggunakan AWG 24. Pakai AWG 24, ya kurang lebih segini ya, 6 sampai 7 mili. Ditarik sedikit, cuman sampai itu, jangan sampai tarik banget. Nah, baru dah dipelintir seperti tadi dan kita samakan dulu. Biasanya yang kalau kabel instrumen itu antara tip sama sleeve-nya dia agak beda jarak gitu, kurang lebih 5 mm. Jadi seperti ini prosesnya. Ya. Nah, apabila dirasa tadi kan gue pakai AWG 24 ya, ternyata itu tadi masih ada rontok. Teman-teman bisa pakai ukuran di bawahnya yang lebih besar ya, AWG 22. Nah, seperti ini, AWG 22. Kita kupas. Dia nggak mau, berarti dia benar fix AWG 24, cuman kalau pakai AWG 24 tadi ada yang masih terkupas gitu bro. Nah, kalau misalkan pakai AWG 24 dia masih ada yang terangkat gitu tembaganya, teman-teman bisa pakai ukuran yang lebih besar untuk tang kupasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin segini dulu videonya yang bisa Mamang berikan. Apabila teman-teman ada saran atau masukan yang lain, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu videonya, SB Project, ciao.